akan berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Teman-teman juga harus tahu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh beliau ini berjalan kurang lebih 6 bulan. Alhamdulillah beliau sudah menjalani kurang lebih 2 bulan. Kita sama-sama mendoakan semoga sampai di akhir kegiatannya nanti bisa berjalan dengan lancar. Ini tak lepas dari bantuan teman-teman semua. Jadi saya hanya sekedar mengingatkan penyambung dari arahan kepala sekolah dari pertemuan ketika ada diskusi pemaparan visi sekolah. Pihak sekolah sangat mengharapkan bantuan dari teman-teman demi terlaksana kegiatan yang dilakukan oleh Pak Sulaiman. Kenapa demikian? Karena kalau hanya beliau saja yang bekerja, kalau hanya beliau saja yang bekerja dalam hal ini tidak akan bisa tercapai. Kenapa demikian? Sekolah ada banyak sekali tanggung jawabnya, banyak sekali kewajibannya, banyak sekali tuntutannya, Jadi tanpa bantuan dari teman-teman guru, masyarakat, dan terutama anak kita di sekolah, maka kegiatan itu tidak akan terlaksana. Dan harapan yang terakhir saya selaku pemberi arahan pada bagian ini, mari kita mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Pak Sulaiman dan dipandu langsung ini. Semoga berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Ibu selanjutnya kita masuk sebelum pembahasan modul 1 titik 4 yaitu tentang budaya positif. Jadi perlu bisa sampaikan kepada Bapak Ibu teman-teman semua bahwa dalam pendidikan calon penggerak ini sebetulnya banyak sekali hal yang bisa dilibatkan kepada teman-teman semua. Cuma karena keterbatasan waktu dan ini juga sebetulnya sangat mepet untuk membuat saja bersesuaiannya yang semacam ini hanya beberapa hari saja, 1 hari 2 hari yang di tengah-tengah kesibukan yang masing-masing kita miliki begitu padat. Jadi yang mengenai masalah budaya positif perlu kita sampaikan bahwa di modul 1 untuk guru penggerak itu sebetulnya itu berisi ada 4 bagian dari modul. Yang pertama itu modul 1.1 ya, di situ tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, yang kedua tentang guru penggerak. Jadi di situ yang ketiga masalah karsa perubahan, dan selanjutnya ini yang terakhir itu dulu mengenai masalah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi yang perlu mengikuti pertemuan dulu dengan Bapak pengawas, beliau sudah menyinggung tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu sejatinya berpihak kepada murid. Jadi selama ini kita itu pendidikan yang kita berikan kepada siswa kita, kepada anak kita itu berpusat kepada guru. Yang artinya bahwa segala sesuatunya itu ditentukan oleh guru. Nah, di sini nanti kalau ada teman-teman yang mendatang menjadi guru penggerak, tentunya akan mengatakan bahwa pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Jadi kita menuntun anak bagaimana supaya bisa selamat dan bahagia, dan itu intinya. Ya, kita menuntun mengarahkan, karena sebetulnya anak kita itu bukan lagi seperti yang disampaikan bahwa anak itu ada kertas kosong, tidak seperti itu. Sebetulnya anak-anak itu sudah ada gambar yang terbayang-bayang di dalam dirinya. Itu merupakan karakter mereka masing-masing. Dan itulah tugas kita sebagai guru untuk menerangkan, memberikan garis yang ketara itu untuk timbul. Karena itu adalah memang karakter mereka. Jadi itulah yang kita bentuk. Apalagi kalau kita berbicara budaya positif itu, saya kira teman-teman sudah melaksanakan semua di sekolah. Cuma kita mau apa lagi? Mau melaksanakan jauh lebih bagus lagi. Jadi ada pun konsep budaya positif. Yang pertama di sini disiplin positif, yang kedua teori motivasi, ada juga keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol, dan segitiga institusi. Ya, ini sebetulnya saya cuma mau
membacakan dan mengenalkan ini. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang pernah mendengar tentang ini, terutama ada mahasiswa sudah ada dipelajari tentang kurikulum merdeka mungkin di kampus atau tentang kurikulum bergerak. Nah, kita masuk dulu di konsep budaya positif yang pertama. Di sini disiplin positif. Jadi sebelum kita masuk di disiplin positif, di sini dijelaskan bahwa merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, disiplin diri, bisa mengontrol dirinya, menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang akan kita lakukan dan mengacu pada nilai-nilai dan norma yang dihargai. Jadi disiplin diri itu, ya. Kalau masuk di disiplin positif, ini merupakan suatu cara untuk menurunkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Adakah kita laksanakan di sekolah? Apakah kita sudah laksanakan itu pada saat pembelajaran? Terkadang biasanya itu ada anak-anak yang betul-betul dia tidak bisa melakukan sesuatu karena merasa saya diintimidasi, saya ditakut-takuti, diancam dan sebagainya. Jadi itu ancaman verbal. Jadi yang inilah semua yang kita mau hilangkan dalam pendidikan. Anak-anak itu tidak terbentuk dengan kekerasan, karena anak-anak itu harus berkembang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi dia harus dikembangkan sesuai dengan kodrat zamannya, sesuai dengan kodrat alamnya. Nah, yang kemarin itu ada yang mengatakan bahwa dulu kita ditendang, dipukul dan sebagainya. Karena itu jangan kolonial, harus dengan kekerasan dan itu samanya. Itu efektif pada waktu itu. Tapi coba kita lakukan itu sekarang, itu tidak efektif. Karena apa? Karena ini sebetulnya banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan itu, terutama yang undang-undang perlindungan anak. Jadi kita mau mengajar di sini disiplin dengan penerapan disiplin itu tanpa adanya kekerasan dan ancaman. Ya, yang kedua adalah teori motivasi. Teori motivasi ini menurut dia Gosden itu ada 3, ya, ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini adalah tingkat terendah dan motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau tidak nyamanan. Jadi biasanya anggaplah bahwa itu adalah seorang siswa. Kalau masuk di sekolah, biasa dia melakukan sesuatu untuk memenuhi aturan itu walaupun keadaannya terpaksa. Karena ini adalah sebuah aturan. Dan nanti kita akan singgung itu antara aturan dengan peraturan dengan orang yang diterapkan di kelas, keyakinan kelas. Ya. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya orang ada motivasi dalam dirinya karena menginginkan sesuatu, ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini biasa muncul pertanyaan dari perilaku itu. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Selalu ada timbangannya begitu. Dia timbang-timbang selalu. Nanti dia melakukan hanya karena menggunakan, oh saya mau melakukan begini dan saya mau dilihat oleh guru seumpama. Tetapi kalau gurunya tidak ada, maka dia lepas lagi dari itu. Ya. Oke, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan merangkai diri sendiri. Saya kira inilah yang sebetulnya diinginkan. Mengapa? Karena ini muncul dari jiwa, muncul dari diri sendiri. Artinya ada imbalan, tidak ada imbalan, ada penghargaan, tidak ada penghargaan, pasti dia melakukan. Karena ini muncul dari dalam dirinya. Ya, oke, itu teori motivasi. Nah, selanjutnya di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, sekarang saya mau tanya, apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Ya. Hah?
Ya, Bagaimana Ustaz yang mereka pada telah melakukan sebuah kegiatan yang dilanggar, berarti konsekuensi adalah akibat yang akan ditemukan pada saat akan melakukan kegiatan. ya. Jadi saya kira antara hukuman dengan konsekuensi, ya, bagus sekali tadi yang disampaikan. Antara hukuman dengan konsekuensi tadi, kalau hukuman itu ya terfokus pada suatu pelanggaran dari aturan. Kalau konsekuensi memang ada aturan, orangnya sadar, orangnya tahu bahwa melanggar, tapi di sini dia tidak sakit hati dengan konsekuensi yang kayak tadi, karena dia sudah tahu bahwa itu adalah konsekuensi. Artinya saya salah, biar saya dihukum ini karena betul salah memang kan. Nah itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman mau tidak mau harus diterima. Itu yang membedakan. Jadi di sini mengenai masalah restitusi, ya restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Contohnya, pernah ada siswa ketahuan rumahnya dia mengambil barang miliknya temannya. Dalam keyakinan keras tidak boleh mengambil barang milik orang lain tanpa meminta. Itu di keyakinan keras. Tiba-tiba dia mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan, tapi yang punya tahu jengkel. Dia sampaikan kepada guru. Akhirnya ditanya, dipanggil, apa betul kau mengambil barang miliknya si A? Betul Pak. Apa kamu tahu bahwa dalam apalagi keyakinan keras kita melarang sesuatu itu? Betul Pak, saya tahu. Lalu bagaimana? Apa alasan kamu melakukan hal itu? Itu ditanya. Saya ambil begini karena saya semuanya ambil prinsipnya karena saya lupa. Tetapi karena orang sakit hati makanya kita harus sedang melanggar. Tetapi kita bisa kasih kesempatan kepada dia. Jadi apa yang kau lakukan sekarang untuk menembus kesalahan itu, memperbaiki itu kan memperbaiki kesalahan itu. Nah, jadi dia mengatakan saya minta maaf ke sana, saya bicara dengan baik-baik. Kita kasih kesempatan kepada anak itu. Kita tidak marahi, kita tidak omeli, tetapi dia punya niat baik untuk memperbaiki kesalahan itu, maka itulah yang disebut sebagai restitusi. Ya, jadi tiga restitusi. Ya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa kita ambil. Dan selanjutnya konsep disiplin. Tadi ada konsep disiplin. Kalau kata disiplin itu sekali kita temukan. Dan sekali kita ucapkan. Nah, cuma pelaksanaannya ini kemungkinan bagi sebagian orang terlalu berat. Disiplin, ya, melakukan sesuatu dengan tepat waktu sesuai dengan kenyataan yang ada ini, yang disiplin ini sebetulnya yang berat. Nah, dalam konsep ini, disiplin identitas ada terbagi atas 5, tapi ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Ya, yang gagal itu adalah merupakan hukuman, sedangkan yang sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Mengapa konsekuensi dan restitusi dimasukkan ke dalam konsep sukses? Karena konsekuensi dia sudah paham. Jadi di sini nilai kejujuran anak-anak di konsekuensi itu betul-betul kelihatan karena dia tidak pernah memprotes, tidak pernah apa, karena dia tahu bahwa saya yang salah. Sedangkan kalau hukuman, ini hukuman sifatnya memaksa. Ya, sifatnya memaksa. Yang kedua, coba kita lihat di situ di bagian-bagiannya ada satu menyakitkan. Kalau hukuman ini pasti menyakitkan. Pasti menyakitkan. Jadi kalau kita dihukum itu pasti ada rasa di dalam hati anak-anak itu merasa sakit, dia menyakitkan. Yang kedua tidak nyaman. Selalu kita dihantui dengan perasaan saya orang hukuman dan sebagainya, ini selalu ada. Selanjutnya murid akan marah, merasa bersalah dan bela diri. Ini membunuh karakter anak.
Kapan dihukum? Apalagi kalau dihukum di depan teman-temannya. Biasa kan, uang kasih itu ya, selalu. Jadi akhirnya muncul pembulian. Ini sebetulnya membunuh karakter. Selanjutnya, murid akan tersakiti. Yang jelas bisa, pasti dia akan tersakiti dengan hal-hal itu, dengan hukuman itu. Yang kelima, murid akan menyembunyikan kesalahan. Nah, suatu saat dia melakukan sesuatu karena dia takut dengan hukuman itu. Sebetulnya dia melakukan tapi hanya sangka aja. Dia tidak pernah jujur mengatakan bahwa jadi saya katakan nanti kesalahannya itu dia melakukan kesalahan karena pernah dihukum. Dia melakukan kesalahan itu ditimbang kepada orang lain. Ini. Nah, selanjutnya masuk konsekuensi. Konsekuensi dengan hukuman sebetulnya pada dasarnya hampir sama perlakuannya. Cuma konsekuensi itu orang yang dihukum itu dalam keadaan sadar dan paham tentang kesalahan mereka. Dan di sini murid belajar taat dan menghormati aturan. Jadi umpamanya dia tahu hari ini hari apa lagi, hari Jumat, tapi dia pakai baju putih seumpama. Dia tahu, tapi karena mungkin ada kekeliruan, ditegur sama guru disampaikan seperti ini. Kita minta dulu apa alasannya kenapa dia pakai baju putih padahal hari ini adalah hari Jumat. Jangan langsung, kamu orang ini, coba ini, kenapa selalu? Nah, ini yang sebetulnya yang perlu kita lihat. Tapi anak-anak itu akan terima karena dia tahu bahwa dia salah. Ini konsekuensi. Yang kedua, murid dibuat tidak nyaman. Dia yang merasa risih karena tidak sesuai yang dia lakukan. Nah, selanjutnya, jadi penguatan bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi ini tidak terlalu melukai sebetulnya. Tidak terlalu. Artinya kalau sudah 3 tahun besok dia sudah perbaiki, sudah hilang lagi itu. Ya. Selanjutnya memerlukan monitoring. Yang seperti ini biasa kadang pokoknya belakang kemarin pasti kemudian masuk. Oh, bagus juga bajunya. Kadang yang berbeda seperti itu. Kemarin si A tidak hadir. Coba pergi lihat di situ, itu monitoring. Anda kan? Jadi di situ kita selalu berusaha bagaimana supaya memperhatikan lingkungan. Nah, sekarang kita masuk di restitusinya. Murid belajar memecahkan masalah. Tadi disampaikan ada yang tadi yang saya ceritakan tentang orang yang mengambil bolbet. Bagaimana caranya memecahkan masalahnya? Sama dengan sebuah anak seorang anak. Dia tarik bajunya temannya sehingga kakinya lepas 3. Akhirnya terjadi perkelahian. Orang yang menarik itu berusaha untuk bertanggung jawab. Karena dipanggil sama pemegang, dipanggil sama bawahan, sama muslim. Kenapa pertanyaan itu? Apa yang bisa melakukan sekarang? Bagaimana apa yang bisa melakukan sehingga kaki bajunya si A tadi itu bisa bagus sampai kembali ke rumah? Kita tidak kasih hukuman, tapi dia akan berpikir kita kasih motivasi. Bagaimana kalau kerjaan saja itu ada jalan di sana, di bawah yang rumah, bisa tidak? Ya sekarang anak saya tidak mau menjahit, bagaimana caranya? Nah nanti saya lihat, seperti kalau bersedia, siap Pak, saya bersedia untuk menjahit. Kapan dia bersedia untuk melakukan hal itu, maka itu adalah murid belajar memecahkan masalah. Dia belajar. Apa yang dia dapat di situ? Yang pertama, belajar dia juga menjahit. Yang kedua, dia bisa memecahkan masalahnya. Selanjutnya, murid dapat penguatan. Yang tadi kita kasih mejakan, kita tuntut dan sebagainya. Ya, tentang hal itu, tentang apa yang dia lakukan. Yang ketiga, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Artinya bahwa anak itu pasti akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dia akan berhati-hati untuk pada saat dia bergaul dengan temannya, jangan sampai merugikan orang lain. Dia selalu hati-hati. Maka anak seperti ini dia akan tenang, dia akan selalu ceria dan sebagainya kalau di dalam di kelas. Yang keempat, murid belajar bertanggung jawab. Karena merasa dia salah, dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Walaupun tanpa sebetulnya kita terlalu desak untuk melakukan itu, tidak sabar ya Pak. Kau harus ganti keluarganya.
Umpamanya dia akan bukankan ganti bajunya, tahu seperti ini ganti saja. Anak-anak ini bermasalah dikasih hukuman, tapi kalau kita pakai institusi, itu kita berusaha memberikan masukan kepada dia, dia juga berusaha bertanggung jawab mengatur kesalahannya dan menutupi kesalahan itu dengan tanggung jawab. Jadi saya kira itu. Selanjutnya, di sini ada tadi identitas gagal, yaitu berupa hukuman. Ada juga identitas sukses yang tadi, ini berupa contoh ini, ya hal-hal yang masuk di situ. Jadi mulai belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman itu, jadi kalau kita dia mau dihukum dia disembunyi kesalahan, bukan saya, padahal sebetulnya dia. Nah ini. Jadi ini banyak contoh yang konsekuensi di situ murid belajar taat pada aturan. Ya sedangkan institusi anak belajar memecahkan masalah. Jadi sebetulnya banyak contoh sampai di awal di situ. Cukup satu saja saya jelaskan. Ya. Di sini ada dihukum oleh pengangkat. Sebetulnya biasa kita memberikan penghargaan kepada anak karena dia melakukan sesuatu, tapi ini sebetulnya kadang juga membuat anak-anak itu menjadi kurang bagus juga. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Mengapa? Karena yang satu, biasanya kalau tanpa penghargaan malas berbuat. Kalau biasanya dikasih sesuatu, siapa yang bisa melakukan ini dikasih hadiah. Jadi dia termotivasi pada hadiah bukan karena keinginannya itu, bukan karena kewajiban yang melakukan. Apa? Yang kedua, tidak efektif. Ya, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas, mengukur motivasi intrinsik. Ini motivasi intrinsik, ini motivasi penghasil tidak berasal dari dalam diri anak itu. Jadi ini sebetulnya yang perlu dikembangkan. Ya, kalau yang di atas itu ya merusak hubungan ya ada tadi di situ di bagian positif, keyakinan keras. Jadi waktu beberapa hari yang lalu di sini saya waktu rapat kemarin itu saya menyinggung mengenai masalah keyakinan keras dan mungkin semua teman-teman sudah melakukan keyakinan keras, termasuk ibu mungkin sudah keyakinan keras. Jadi semua pimpinan studi itu harus ada keyakinan keras. Keyakinan keras itu adalah merupakan sebuah perjanjian, ya, perjanjian dengan siswa. Jadi keyakinan keras itu seharusnya jadi sebelum kita masuk mengajar. Jadi ini tentang keyakinan keras. Nah di sini muncul pertanyaan, mengapa keyakinan keras? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Apa bedanya keyakinan keras dengan peraturan kelas? Beda atau tidak? Yang mau dijelaskan sebetulnya sama. Ya, cuma di sini antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan persetujuan antara guru dengan siswa. Kalau kita masuk di kelas. Tetapi kalau keyakinan peraturan kelas itu jalannya satu arah. Aturan sudah ada memang, anak tinggal taati. Mau setuju atau tidak setuju harus dia ikuti aturan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama anak-anak dan disetujui secara bersama-sama. Dan nantinya akan ditempel, harus ditahu. Tapi kalau kita kurang tidak studi, mungkin dicatat saja di buku bagian depan supaya kita tahu berapa keyakinan kelasnya. Ya. Dan ini keyakinan kelas tidak boleh lepas dari kegiatan yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang sampai anak hafal kita sebenarnya tidak hafal. Ya. Ya, yang pertama pada Tuhan yang Maha Esa dan Allah mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Baru yang keempat, mandiri. Yang kelima, pengenalan kritis keyakinan pada kreatif. Jadi itu yang perlu dikembangkan.
Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersikap lebih aktual dan teraturan. Dia agak tersembunyi, agak apa ya, tidak terlalu ditekankan, tetapi mengikat. Ini, ya. Dan membuat keyakinan kelas itu tidak boleh mengatakan tidak boleh mengatakan kata jangan. Kalau membuat keyakinan kelas, umpamanya, jangan taruh kata jangan datang tepat, harus di situ siswa datang tepat waktu. Nah, itu yang paling kata jangan. Makan dan minum dilakukan di luar kelas. Jangan makan dia. Jadi tidak ada kata-kata itu. Artinya tidak perlu harus sedikit agak tersembunyi, tetapi bermanfaat bisa dipahami oleh anak. Ya, menjaga kebersihan kelas. Ya, jadi berarti nanti kita pada saat di situ kita dapatkan nanti kalau sudah menjadi. Ya. Selanjutnya di sini senantiasa berbuat dalam bentuk positif. Saya kira Bapak Ibu guru sudah tahu semua ini, jadi tidak perlu dijelaskan kalau keyakinan kelas itu tadi saja yang apalagi mengenai masalah cara pembuatan keyakinan kelas. Jadi bahasanya sedikit agak diperhalus. Jadi ada juga yang itu ditaruh di dinding kelas. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Foster di sini yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar. Berhubungan dengan materi saya ini pelajaran ekonomi. Kebutuhan dasar manusia, ya, kebutuhan bertahan hidup. Jadi kalau bertahan hidup itu bagaimana wajib dibahas memenuhi kebutuhan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kebutuhan dasar juga. Kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi kita harus diterima di masyarakat. Kalau tidak sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau menurut Aristoteles, manusia itu adalah manusia politiknya. Manusia itu tidak bisa hidup ya tanpa bantuan orang lain. Ya. Jika orang hidup tanpa bantuan orang lain hanya dipelihara sama monyet, maka jadinya seperti Tarzan. Dia manusia tapi tidak bisa berbicara dan bertingkah laku seperti siapa yang ada di sekelilingnya. Ya, jadi ini kembali ke pendidikan keluarga sebetulnya. Ini pembahasan pertama di kelas 7 ini. Ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini juga kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Yang keempat, kebebasan. Ini orang bebas melakukan sesuatu, ya, sama dengan anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan dan mereka perlu banyak bergerak. Jadi sebetulnya orang dikasih kebebasan itu supaya dia bisa melakukan hal-hal positif, utamanya di sekolah. Karena itu merupakan kebutuhan dasar. Namun perlu kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, itu bagaimana supaya bisa menuntun anak. Jadi mengarahkan sesuai dengan apa yang dia diajarkan bahwa anak itu harus berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya. Di mana dia tinggal, maka kita harus sesuaikan. Tetapi kita harus tentu ke arah yang positif. Ya. Samanya apa? Sekarang sama digital. Susah memang kalau anak sekarang digital sebetulnya untuk pegang HP susah. Karena memang sudah samanya. Cuma yang kita mau apalagi kita kasih kontrol kepada mereka agar mereka melakukan memakai itu dengan bijak dengan pengawasan kita. Nah, di sini fungsi menuntun kita. Yang kelima,
kesenangan. Jadi kebutuhan